Kalimat utama pada paragraf pertama ditandai oleh nomor. Oke, kita baca dulu ya teman-teman. Paragraf pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini atas potensi terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan di Indonesia sepanjang Jumat 6 November 2020. Informasi yang dikutip dari laman BMKG di Jakarta, Jumat dini hari. Gelombang tinggi antara lain diperkirakan terjadi di perairan Bali, Banten, Bengkulu, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Nah, paragraf ini teman-teman itu termasuk dalam paragraf deduktif atau kalimat utama atau inti pembicaraannya terdapat di awal paragraf. Nah, di awal paragraf ini disebut pernyataan umum. Selanjutnya diikuti pernyataan khusus yang menguatkan adanya pernyataan umum ini. Berarti di sini itu intinya BMKG ini mengeluarkan peringatan dini atas potensi terjadinya gelombang tinggi. Kita langsung saja lihat ke opsi. Yang paling sesuai itu ada di opsi yang B nomor 1. Perbaikan judul yang tepat untuk teks di atas adalah, oke teman-teman, kita lihat judulnya. BMKG peringatkan potensi terjadinya gelombang tinggi di beberapa perairan di Indonesia. BMKG peringatkan potensi terjadinya gelombang tinggi di beberapa perairan Indonesia. Kita lihat di sini ada kata di, teman-teman. Ingat teman-teman, kalau judul itu penulisannya harus diawali setiap unsur katanya itu dengan huruf kapital kecuali kata tugas. Bisa itu preposisi atau konjungsi. Di ini adalah preposisi atau kata depan yang seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi yang perlu diperbaiki adalah kata di itu menjadi huruf biasa, tidak menggunakan huruf kapital. Kita lihat perbaikannya yang tepat ada di opsi B. Di-nya menjadi huruf kecil, sedangkan yang lainnya tetap diawali oleh huruf kapital. Kalimat tidak efektif ditemukan pada kalimat nomor. Oke teman-teman, kita lihat di sini di paragraf kedua ada kata berpinta, mewaspadai, dan mencapai. Nah, syarat kalimat efektif itu salah satunya ada kesejajaran teman-teman. Jadi jika diawali dengan imbuhan me, ini seharusnya me semuanya. Jika imbuhan ber, seterusnya dalam satu kalimat itu menggunakan imbuhan ber. Nah, ini tidak sejajar ya, karena di sini berpinta, mewaspadai, dan mencapai. Nah, berpinta agar sejajar ini harus diganti menjadi meminta. Berarti kalimat yang tidak efektif itu ditemukan pada kalimat nomor 3. Kita lihat ada di opsi yang C. Makna kata berpotensi pada kata dasar potensi ialah, nah teman-teman ini soalnya cukup rumit ya, tapi teman-teman jangan sampai terkecoh. Kita lihat di sini yang ditanyakan adalah makna kata dari berpotensi. Nah, berpotensi itu artinya mempunyai potensi, teman-teman. Sedangkan menurut KBBI, nah, karena tadi berpotensi adalah mempunyai potensi, menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Jadi langsung saja, makna kata berpotensi ada di opsi yang A, mempunyai potensi. Oke teman-teman, kita lihat di sini nomor 5 ada kata Malaysia. Nah, ini harus diperbaiki atau tidak? Jawabannya perlu diperbaiki. Kenapa? Karena Malaysia ini adalah nama negara yang termasuk ke dalam nama diri, dan seharusnya penulisannya menggunakan huruf kapital di awal katanya. Jadi kita lihat di sini di opsi perbaikan yang tepat untuk kata Malaysia ada di opsi yang B, menggunakan huruf M, huruf kapital M-nya ya. Oke teman-teman, untuk ejaan seperti ini teman-teman buka lagi PUEB-nya ya. Dan jangan lupa untuk terus latihan karena belajar saja tidak cukup. Kalimat tidak efektif pada teks ditandai oleh nomor berapa? Nah, di sini
Kita bisa langsung cek aja ke kalimat-kalimat yang jadi opsi ya. Kita lihat tadi kalimat 1. Tantrum adalah keadaan ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling di lantai hingga melempar barang. Aman ya sejauh ini, dia efektif. Kita bisa memahami dengan mudah. Lalu kalimat 5. Tantrum biasanya dialami oleh anak yang berusia 1-4 tahun. Aman? Aman ya. Sekarang kalimat 2. Kondisi ini pasti membuat bunda stres dan bingung. Di sini sudah tepat juga ya semuanya, bisa kita pahami. Dan ini juga udah pakai kalimat baku nih, pakainya stres dengan satu S gitu ya. Sekarang lihat kalimat 8. Ada beberapa cara bunda yang bisa lakukan untuk mengatasi anak tantrum. Ganjil nggak? Ganjil ya. Di sini dia bunda yang bisa. Harusnya gimana? Harusnya kita balik nih. Ada beberapa cara yang bisa bunda lakukan untuk mengatasi anak tantrum. Jadi bukan nyebutin bundanya dulu, tapi yang bisa bunda lakukan gitu. Tulisannya di sini ya. Ada yang bisa bunda yang bisa bunda lakukan bla 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 gitu ya. Jadi harusnya dibalik, yang bisa bunda, bukan bunda yang bisa, karena ada beberapa cara bunda yang bisa lakukan itu kurang tepat gitu. Kita kayak agak rancu untuk memaknainya kayak gimana. Ini nggak padu, tidak memenuhi kepaduan gitu. Jadi seharusnya ditulisnya dengan yang bisa bunda lakukan gitu. Ini mungkin jawabannya ya. Kita cek yang kalimat 9. Tantrum umumnya disebabkan karena terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Ini juga aman ya. Berarti jelas jawabannya adalah yang D, seperti itu. Mudah kan memahaminya? Ayo, terus latihan. Oke, selanjutnya kalimat tidak baku pada teks ditemukan pada kalimat nomor berapa. Ini juga sama, kita langsung cek aja ya ke pilihannya. Kita lihat kalimat 11. Pada kasus tertentu, tantrum pada anak mungkin bisa disebabkan oleh gangguan perilaku. Kita langsung nemu ini, si tersangkanya. Harusnya ditulisnya seperti apa? Pakai E ya. Perilaku, seperti itu. Ketemu nih di sini ya. Atau masalah psikologi seperti autisme. Kita simpan dulu ini sebagai jawaban. Kita lihat kalimat selanjutnya, kalimat 5. Tantrum biasanya dialami oleh anak yang berusia 1-4 tahun. Aman ya? Lalu kalimat 3. Tenang ya bun. Ini juga aman. 4. Kondisi ini normal dan merupakan bagian dari proses perkembangan anak kok. Ini juga tepat ya, gak ada yang tidak baku. Lalu 9. Tantrum umumnya disebabkan karena terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Ini juga aman. Berarti jelas jawabannya adalah yang A ya, karena ini nih katanya perilaku bukan perilaku. Bisa kan? Semangat terus. Antonim dari kata kencang ialah, nah pada soal ini yang ditanyakan adalah antonim kata. Tentunya kita harus tahu nih apa sih yang dimaksud dengan antonim. Nah, antonim ini adalah kata yang berlawanan. Yang dicari adalah kata kencang. Nah, dalam tesaurus, kata kencang ini memiliki antonim yaitu lambat. Kita lihat dari pilihan jawaban yang ada ya. Nah, yang pertama adalah cepat. Cepat bukan termasuk antonim karena ini adalah sinonim atau persamaan dari kata kencang. Jadi ini salah. Kemudian deras. Deras juga adalah sinonim kata kencang. Kemudian ekspres. Ekspres juga salah karena merupakan sinonim dari kata kencang. Nah, kemudian ada lambat nih. Yang kita tahu bahwa dalam tesaurus, lambat merupakan antonim dari kata kencang. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan D,
yaitu lambat. Kenapa tidak kilat? Karena kilat merupakan sinonim dari kata kencang. Makna kata kondisi pada teks di atas ialah, nah pada soal ini yang ditanyakan adalah makna kata. Nah, kita harus tahu nih, kata kondisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki dua arti. Yang pertama adalah keadaan. Dan yang kedua adalah persyaratan. Nah, ada dua ya artinya. Kita lihat pada pilihan jawaban, sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan C, yaitu keadaan, karena pilihan jawaban yang lain tidak sesuai dengan makna kata kondisi yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita diuji nih pemahaman menulisnya seperti apa. Kita langsung fokus aja ke soalnya nih, ke kata-kata yang muncul sebagai opsi. Gojek. Di sini dia dituliskan dengan dimiringkan. Perlu nggak dimiringkan? Tidak perlu ya. Berarti opsi A dan opsi E udah langsung kita eliminasi aja. Sekarang kita lihat, Gojek itu penulisannya dia harus menggunakan huruf kapital di awal, ya kan? Karena merupakan nama dari sebuah organisasi atau perusahaan gitu ya. Jadi ditulisnya dengan huruf kapital di awal. Tapi apa perlu dengan menggunakan huruf kapital semua? Tidak perlu ya. Apa perlu diberikan tanda hubung? Tidak perlu juga. Berarti jawaban yang paling tepatnya adalah yang D, seperti itu. Mudah kan ya? Semangat, latihan terus. Oke, selanjutnya kata driver. Nah, driver ini dia istilah dari bahasa Indonesia atau bukan? Bukan ya, dia kata dari bahasa Inggris. Jadi penulisannya tidak boleh dengan huruf tegak, tapi dengan huruf miring. Otomatis kita udah langsung mengeliminasi nih. Opsi A, opsi C, dan juga opsi D. Karena tidak perlu diberi tanda petik 2 juga, tidak perlu juga diberi tanda kurung gitu. Tinggal sekarang kita lihat apakah dia harus menggunakan huruf D kapital atau D tidak dengan kapital atau huruf kecil gitu ya. Paramita driver, maksudnya kan ini kayak paramita pengendara kan sebenarnya. Jadi bukan merupakan nama identitas seseorang atau organisasi ataupun perusahaan gitu ya. Bukan, jadi dia itu kata benda biasa aja, tidak perlu dengan huruf kapital gitu. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang E. Mudah kan ya dipahami? Oke, selanjutnya kata yang kita koreksi adalah ke-10 gitu ya. Jadi ini hari jadi Gojek katanya yang ke-10. Penulisannya harus seperti apa sih? Kita cek ini udah bener belum? Dan kayak gini. Salah ya? Karena seharusnya dia dengan tanda hubung seperti ini. Tidak perlu dengan tanda hubung 2 kali. Bukan juga strip panjang atau tanda hubung panjang gitu ya. Bukan juga dengan diberi tanda kurung. Buka dan kurung tutup. Yang tepat adalah dengan diberi tanda hubung seperti ini. Gitu. Itu aturan penulisan angka atau nominal yang diserangkaikan gitu ya dengan huruf di buku EB itu harus diberi dengan tanda hubung seperti itu. Semangat terus latihannya ya. Oke, selanjutnya kita mengoreksi penulisan D3 nih. Hati-hati, ini dia merupakan bagian dari kalimat kan yang cukup panjang sih. Menyambut tahun ajaran baru perkuliahan sekaligus bertepatan dengan hari jadi Expo Gojek, pada tahun ini Gojek memberikan beasiswa pada 10 putra-putri mitra driver berprestasi yang mencakup biaya pendidikan selama 6 semester pada jenjang Diploma 3. Udah disebutkan nih Diploma 3. Ada keterangan lebih lanjutnya. Tepatkah penulisannya seperti ini? Tidak ya. Dia harus diberi tanda kurung. Tapi seperti apa tanda kurungnya? Bukan seperti ini,
Karena udah jelas ya, di sini dia udah pakai huruf semua. Bukan juga seperti ini, bukan seperti ini. Yang tepat adalah seperti ini. Karena kan ini sudah tepat nih sebenarnya, sesuai penulisan Bu Ebi. Huruf itu kalau misalnya diserangkaikan dengan angka ada tanda hubungnya. Tapi karena konteks kalimatnya di sini udah disebutkan dengan huruf, jadi dia untuk memperjelas gitu ya. Nah, berarti harus diberi tanda kurung gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Jelas ya? Ayo latihan terus. Nah, selanjutnya kita udah di teks 3 nih. Yang ditanyakannya adalah kesalahan penulisan istilah asing pada teks ditemukan pada kalimat nomor berapa. Kita langsung cek aja ke opsinya. Lihat kalimat 2 nih. Dana disiapkan untuk pembebasan lahan sebelum proyek dikerjakan. Tidak ada istilah asing ya. Berarti kita udah bisa langsung mengeliminasi nih yang ada kalimat 2-nya, karena nggak ada kalimat asing di situ. Berarti udah gak ada penulisan yang salah gitu. Lalu kita lihat B. Kalimat 1. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan 24 miliar rupiah untuk pembangunan flyover di Simpang Sekip. Ini dia itu istilah asing kan, istilah bahasa Inggris gitu. Memang udah lazim banget sih kita gunakan, tapi tetap harus dimiringkan penulisannya. Berarti ada ya. Kita lihat kalimat 5. Selain macet, kecelakaan lalu lintas juga sering terjadi di lokasi yang bakal dibangun flyover itu. Oke, kesalahan terulang di kalimat 5. Berarti ini bisa jadi jawabannya nih, tapi kita cek dulu yang lain ya. Sekarang lihat kalimat 3. Wali Kota Palembang, Harnojoyo, menilai pembangunan ini menjadi prioritas untuk mengatasi kemacetan. Tidak ada istilah asing juga. Lalu 4. Sebagai informasi, lokasi tersebut merupakan persimpangan yang menjadi pertemuan antara Jalan Angkatan 66, Basuki Rahmat, R. Sukamto, dan Simpang Sekip yang kerap macet. Di sini juga nggak ada. Jelas jawabannya adalah yang B. Gitu. Mudah kan ya? Ayo jeli, latihan terus. Yuk lanjut. Padanan kata flyover pada teks ialah apa? Jalan layang. Betul, lintas atas kurang tepat, lintas bawah kurang tepat juga, jalan bawah. Di sini fly ya, nggak mungkin dia di bawah. Terus jembatan layang. Bukan jembatan ya. Dia hanya jalan gitu. Layang, berarti jawabannya adalah yang A. Mudah banget kan? Ayo latihan terus biar makin mudah ngerjain latihan-latihan yang lainnya. Oke. Judul yang sesuai untuk teks di atas ialah, nah kita bahas dulu nih. Tadi teks di atas ini tentang apa sih? Tentang pemerintah Kota Palembang yang menyiapkan 24 miliar rupiah untuk pembangunan flyover di Simpang Sekip karena kerap macet kan ya. Nah, berarti judulnya tidak jauh dari situ. Kita lihat. Dari opsi A, Wali Kota Palembang, Harnojoyo, menilai pembangunan ini menjadi prioritas jasa. Kurang tepat. Banyaknya kecelakaan lalu lintas di Palembang. Bukan itu. Lalu, Pemkot Palembang siapkan 24 miliar rupiah bangun flyover Simpang Sekip untuk mengatasi macet. Nah, ini ya, dan di sini juga kan. Bisa nih. Terus, Simpang Sekip memiliki daftar terbanyak kecelakaan lalu lintas. Bukan. Kondisi jalan yang menurun di Jalan Basuki Rahmat adalah puncak kemacetan. Ini bukan judul ya. Ini jelas di judul. Dia juga sudah tepat ya. Penulisannya sesuai kaidah. Semuanya diawali dengan huruf kapital kecuali kata hubung gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Intinya dalam menentukan judul kalian harus memahami teksnya itu tentang apa kayak gitu. Dan harus menarik judul harus menarik, lalu dia juga memenuhi kaidah-kaidah tadi dengan huruf kapital dan huruf untuk di kata hubung tidak perlu dengan huruf kapital gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Semangat. Oke, selanjutnya makna kata yang sama dengan kata kondisi. Makna kata yang sama itu sama dengan sinonim ya. Maksudnya sinonim dari kata kondisi. Sebenarnya di sini yang bukan sinonim menurut sinonim dari kata kondisi dari
menurut Thesaurus Bahasa Indonesia itu keharusan bukan ya. Jadi perihal, suasana, keadaan, dan syarat itu adalah sinonim dari kata kondisi gitu dalam Thesaurus. Tapi kita lihat deh yang sesuai dengan konteks di sini. Pada kondisi langka, pada perihal langka, jelas bukan ya. Pada suasana langka, kurang tepat. Pada keadaan langka yang disebabkan, ini bisa. Pada syarat, nggak bisa ya. Berarti yang sesuai dengan konteks dari kondisi di sini adalah yang D, keadaan gitu ya sinonimnya. Oke. Makna kata rekomendasi pada teks ialah, ini ya maksudnya di sini nih. Dosisnya bermacam-macam sesuai kondisi Anda dan sesuai rekomendasi dokter. Berarti yang paling tepat yang mana? Reduksi? Jelas beda ya. Rekonstruksi juga bukan. Pemulihan? Bukan. Saran? Betul. Pengulangan? Bukan. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Jadi sesuai dengan saran dari dokter gitu. Jawabannya adalah yang D. Oke. Gagasan utama paragraf pertama pada teks di atas ialah, nah kita fokus sama paragraf ini aja ya. Berarti, nah untuk tahu gagasan utama, kita itu cukup cek kalimat paling awal dan kalimat paling akhirnya. Kita baca ya. Dilansir National Health Service Inggris, lansoprazol adalah obat yang bisa mengurangi jumlah asam yang dihasilkan lambung. Pada kondisi langka yang disebabkan oleh tumor di pankreas atau usus, sindrom Zollinger-Ellison, obat yang satu ini juga kadang digunakan. Udah ada kata ini nih, udah tanda, berarti ada di kalimat pertama ya, gagasan utamanya. Nah, kita langsung cek aja nih yang senada dengan kalimat pertama dari opsi A. Lansoprazol adalah obat yang bisa mengurangi jumlah asam yang dihasilkan lambung. Wah, tepat. Sama banget ya. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk obat. Bukan. Penggunaan dosis. Bukan ya. Sesuai resep dokter. Bukan juga. Obat dikonsumsi setelah makan. Bukan juga. Jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Mudah kan ya? Ayo latihan terus. Semangat! Makna kata prioritas pada teks di atas ialah, nah pada soal ini yang ditanyakan adalah makna kata prioritas. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prioritas ini memiliki dua makna. Yang pertama yaitu yang didahulukan. Kemudian yang kedua yaitu yang diutamakan. Sehingga jawaban yang tepat tentunya adalah jawaban C, diutamakan. Karena pilihan jawaban yang lain tidak sesuai dengan makna berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sinonim kata gangguan pada teks di atas ialah, nah pada soal ini yang ditanyakan adalah sinonim. Nah, sinonim ini adalah persamaan kata. Sehingga kita langsung saja kata gangguan dalam Thesaurus Bahasa Indonesia memiliki sinonim, yaitu yang pertama adalah usikan, lalu yang kedua adalah godaan, dan yang ketiga adalah provokasi. Kita lihat pada pilihan jawaban yang ada. Nah, ternyata ada usikan nih. Ini benar kan dalam Thesaurus Bahasa Indonesia. Kemudian pilihan jawaban yang sisanya tentunya adalah salah karena tidak sesuai dengan sinonim yang ada pada Thesaurus Bahasa Indonesia. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, kita mengkoreksi ini nih, kemudian.
Kita lihat ya, ini kan dia di awal kalimat nih, berarti dia berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Kita lihat dari kalimat sebelumnya. Sekolah-sekolah itu tersebar dalam 53 kelurahan se-DKI Jakarta. Kemudian program ini yang menjangkau 53 kelurahan, kita akan perbesar sehingga menjangkau semua wilayah, khususnya yang memiliki perkampungan yang masuk klasifikasi masyarakat miskin. Kemudian di sini kurang tepat ya, karena di sini dia masih menjelaskan lagi yang menjangkau 53 kelurahan gitu. Kalau misalnya kemudian harusnya dia mengatakan hal baru yang berbeda dari kalimat sebelumnya, sedangkan ini terjadi pengulangan. Jelas ini salah. Dengan program ini yang menjangkau 53 kelurahan ini bisa banget karena dia masih mengaitkan kan dengan kalimat sebelumnya hingga terjadi pengulangan di situ. Jadi tepat nih. Kalau maka kurang tepat sih sebenarnya, karena kalau maka itu dia harus ada jikanya gitu, jika maka kayak gitu. Sebelumnya jelas salah, setelah itu juga salah ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang B, dengan. Selanjutnya, imbuhan pean yang mempunyai makna yang sama dengan kata perkampungan berdasarkan teks tersebut. Nah, kita lihat tuh dari kata perkampungan ini, maknanya apa sih? Maknanya adalah tempat bermukim. Sekarang kita cari di, kenapa kayak nggak jelas ya? Ulangi, tempat bermukim. Sekarang kita lihat dari opsi pendidikan. Kurang tepat ya? Bukan. Beda. Perdamaian bukan juga. Perceraian juga bukan. Pemakaman. Nah, tepat karena dia ini adalah tempat, ini kan menunjukkan tempat juga, yaitu tempat memakamkan sesuatu gitu. Ya manusia sih ya. Maaf. Lalu pecinan juga bukan. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Konteksnya sama-sama tempat sebagai maknanya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah mengenai bentukan kata yang tidak tepat terdapat pada nomor berapa. Berarti yang ditanyakan adalah imbuhannya ya. Ada imbuhan yang salah berarti. Kita lihat aja dari opsi kalimat 3 nih. Anis datang ke SD Kedaung Kaliangke 3 pagi dan SD Kedaung Kaliangke 8 pagi Jumat. Gak ada yang salah sih. Aman ya. Kita lihat kalimat 5. Selain sandwich, para siswa juga mendapat jeruk. Ini juga aman. Lalu 7. Setelah membagikan makanan, Anis mengunjungi dapur tempat memasak. Aman juga. Kita lihat yang 9 sekarang. Anis selalu mencoba untuk memasak telur mengikuti ibu-ibu. Ini juga aman ya. Oh, ini jawabannya 11 kayaknya. Kita lihat kesalahannya di mana ya. Sarapan bergizi ditegaskan Anis penting untuk menjaga pertumbuhan kecerdasan saat masa kembangnya. Nah, ini dia. Masa kembangnya itu kurang tepat ya. Seharusnya bukan masa kembang, tapi perkembangannya gitu. Karena dia merupakan sebuah proses ya bertumbuh kembang gitu. Jadi yang paling tepat adalah E ya jawabannya. Karena ini nih kesalahannya. Gitu. Semangat terus latihannya. Kata tinggi pada kalimat 12 memiliki makna yang berlawanan dengan kata. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah makna yang berlawanan dari kata tinggi. Nah, kita harus ingat-ingat lagi ya. Apa sih yang dimaksud dengan makna yang berlawanan? Jadi, makna yang berlawanan yaitu antonim kata. Yang dicari adalah kata tinggi yang ada pada kalimat 12. Berarti ini ya. Nah, dalam Thesaurus Bahasa Indonesia, ternyata kata tinggi ini memiliki sinonim loh. Nah, beberapa sinonimnya ada pada pilihan jawaban. Yang pertama, sinonim dari kata tinggi yaitu jangkung, kemudian muluk, lalu luhur dan banter. Sehingga jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini yaitu pilihan A, yaitu rendah.
Kata jasmani pada kalimat 12 memiliki makna yang sama dengan kata. Nah, yang ditanyakan pada soal ini yaitu makna yang sama. Dengan kata lain, yang dicari adalah sinonim kata. Sinonimnya ya. Nah, yang ditanyakan adalah sinonim dari kata jasmani. Kita lihat pada pilihan jawaban yang ada. Di sini ada rohani, jiwa. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rohani ini memiliki makna yaitu jiwa. Begitupun dengan sebaliknya, sehingga rohani dan jiwa ini memiliki makna yang sama. Kemudian ketenangan, menurut KBBI, ini adalah keadaan atau suatu keadaan atau hal. Di sini memiliki makna yang sama ya, rohani dan jiwa itu adalah suatu roh. Kemudian psikis. Nah, psikis ini menurut KBBI memiliki makna yang berhubungan dengan jiwa atau roh. Berarti ini kita tulis jiwa atau roh ya. Kemudian ini fisik. Nah, fisik itu apa sih? Fisik itu ternyata yang berhubungan dengan badan. Badan atau tubuh. Yang ditanyakan adalah makna yang sama atau sinonimnya. Ternyata dalam tesaurus bahasa Indonesia, dalam tesaurus kata jasmani ini memiliki sinonim, yaitu fisik. Nah, kita bisa melihat ya dalam pilihan jawaban yang ada, kenapa harus fisik, tidak rohani, jiwa, ketenangan, atau psikis. Karena rohani, jiwa, dan psikis ini memiliki makna yang sama. Tentunya pasti salah ya, karena tidak mungkin jawabannya ada 3. Begitupun dengan ketenangan, yang memiliki arti keadaan. Sedangkan yang dicari adalah kata jasmani, sinonim dari kata jasmani, yaitu fisik. Selanjutnya, kita mengoreksi penulisan dari ini nih, dikombinasikan. Dikombinasikan dengan aktivitas fisik, gaya hidup sehat, dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Udah tepat belum? Sudah ya, sudah tepat. Karena dikombinasikan itu jelas salah. Mengkombinasikan itu tidak sesuai dengan konteksnya. Terkombinasikan juga bukan. Kombinasi saja juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang A, tidak perlu diperbaiki. Sudah tepat ya. Selanjutnya kita mengoreksi ini nih, penulisan dari kata memerhatikan. Memerhatikan asupan nutrisi tentu tidak sesederhana hanya makan sayur dan buah. Tepat nggak tuh memerhatikan? Salah ya. Memerhatikan itu merupakan kata tidak baku. Yang bakunya adalah memperhatikan. Loh, kakak nggak lebur sih gitu. Kan itu P gitu ya, dari perhati. Bukan. Kata dasarnya adalah hati. Kalian bisa cek di KBBI juga ya. Lihat kata dasarnya adalah hati. Jadi tidak terjadi peleburan di sini, tetap memperhatikan seperti itu. Nah, sesuai konteks kalimatnya, kita lihat, kita cek mana nih yang tepat dari B, C, D, E. Diperhatikan asupan nutrisi tentu tidak sederhana, jelas salah. Memperhatikan ini sesuai tadi yang kita koreksi ya. Memperhatikan asupan nutrisi tentu ini tepat sih. Terperhatikan asupan nutrisi jelas salah. Perhatikan asupan nutrisi tentu tidak sederhana, tidak sesuai dengan konteksnya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Seperti itu. Mudah kan ya? Ayo latihan terus. Oke. Di sini kita mengoreksi penulisan dari dengan nih sebagai konjungsi antar kalimat. Kita lihat ya konteks kalimatnya kayak gimana. Dengan konsumsi makanan yang beragam menjadi hal yang penting agar kebutuhan nutrisi terpenuhi. Ini kurang tepat.
dengan ini kurang tepat, karena di sini kita lihat deh, di sini tuh dia berusaha untuk menyimpulkan, yaitu konsumsi makanan yang beragam menjadi hal yang penting agar kebutuhan nutrisi terpenuhi. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah konjungsi antar kalimat yang berfungsi sebagai penyimpul atau konjungsi penyimpul. Dari opsi konjungsi penyimpul hanya ada satu di opsi C. Oleh sebab itu, kita coba masukin ya. Oleh sebab itu, konsumsi makanan yang beragam menjadi hal yang penting agar kebutuhan nutrisi terpenuhi. Masuk ya. Lalu itu kurang tepat juga, karena bukan serta juga bukan. Berarti jawabannya yang C ya. Gitu. Mudah sebenarnya, perhatiin aja konteks kalimatnya. Oke, latihan terus. Oke. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 3 adalah berarti yang ini ya. Bla bla bla, di saat kita cenderung lebih banyak berada di rumah, menjaga kebiasaan makan dan minum sehat adalah kuncinya, terutama bagi generasi muda Indonesia. Karena di saat kita cenderung lebih banyak di rumah, karena itu konjungsi antar kalimat atau bukan? Bukan ya? Dia adalah konjungsi intra kalimat, jadi nggak mungkin dia disimpan di sini. Tidak akan tepat. Namun, kita cek ya dari kalimat sebelumnya. Nutrisi yang baik adalah bagian penting dari gaya hidup sehat. Dikombinasikan dengan aktivitas fisik, gaya hidup sehat dapat mengurangi resiko terkena penyakit dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Namun, di saat kita cenderung lebih banyak berada di rumah, menjaga kebiasaan makan dan minum yang sehat adalah kuncinya. Tepat ya? Nyambung ya. Lalu, kurang tepat. Serta itu intra kalimat, kemudian dia itu lebih ke step by step biasanya ya. Jadi, kurang tepat. Pilihan yang paling benar adalah namun B. Bisa? Bisa dong. Semangat ya, latihan terus. Nah, sekarang kita mengoreksi penulisan dari kata meminimalisir. Baku nggak sih meminimalisir tuh? Tidak baku ya. Otomatis dia salah. Dia ini adalah bentuk tidak baku dari meminimalkan. Jadi ya ini yang tepat, yang D. Bukan tidak efektif minimum, bukan dinilai tidak efektif meminimalisasi, bukan tidak dinilai tidak efektif untuk meminimal, tapi ini nih, meminimalkan. Jadi jawabannya adalah yang D. Pengetahuan baru, latihan terus biar terus dapat pengetahuan baru ya. Semangat. Oke, selanjutnya kita mengoreksi ini nih, penulisan dari Duke University of North Carolina. Nah, ini merupakan nama universitas kan ya. Di sini dia dimiringkan dan ditebalkan. Tepat nggak? Ditebalkan memang nunjukin soal sih. Dimiringkan. Tepat nggak? Salah ya. Tidak perlu dengan miring. Jadi penulisannya tegak saja karena dia merupakan nama identitas kan. Identitas sebuah lembaga gitu. Jadi tidak perlu dimiringkan, tidak perlu diberi tanda kutip 2 atau kutip tunggal, tidak perlu juga diberi tanda kurung. Jadi penulisan yang paling tepatnya ini nih, yang B gitu. Jadi walaupun dia namanya bahasa Inggris, tetap saja karena dia nama identitas tidak perlu dimiringkan seperti itu ya, dan harus kapital kecuali ini. Sama hukumnya kayak Indonesia, tanda hubung gitu. Huruf yang menghubungkan atau kata hubung gitu. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita mengoreksi ini nih, persebaran. Tepat gak? Tepat atau tidak? Tidak tepat ya, karena dia ini kan kata dasarnya adalah sebar, sehingga harus terjadi peluluhan gitu. Jadi yang tepat adalah penyebaran gitu ya, jadi lebur gitu. Menyebarkan tidak sesuai dengan konteks ya. Peneliti di bidang penyakit menular, Revina Kular menyatakan bahwa masker buff yang terbuat dari katun dan berlapis 3 tetap efektif dalam menghalau menyebarkan, dalam menghalau disebarkan, dalam menghalau tersebarkan. Yang tepat adalah dalam menghalau penyebaran virus. Jadi jawabannya adalah yang E. Semangat terus, latihan ya. Oke. Kata keduanya pada kalimat 2 merujuk pada apa? Kalau misalnya dia berupa rujukan, kita lihat dari kalimat sebelumnya. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI meminta para penumpang kereta listrik
KRL tidak menggunakan masker scuba dan buff. Aturan baru terkait pencegahan penularan COVID-19 di dalam kereta itu diberlakukan karena keduanya dinilai tidak efektif. Berarti yang dimaksud keduanya adalah masker scuba dan buff ya, bukan KCI, bukan Satgasnya, bukan Duke University of North Carolina, bukan juga epidemiolog, bukan. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu. Mudah kan ya? Ayo latihan terus, semangat. Oke. Pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan Bu Evi, yaitu, nah di sini dia udah disebutkan ya di opsi, kita gak apa-apa nggak baca lagi secara berkalimat gitu ya, karena udah ditunjukin di sini. Diperluas, jelas salah gitu ya. Maksudnya maaf, rancu jadinya. Maksudnya dia salah nih, harusnya dia ditulisnya serangkai atau dilekatkan. Diperluas karena di sini berfungsi sebagai imbuhan, bukan sebagai kata depan. Jadi tidak perlu dipisah gitu, tapi disatukan. Ini jawabannya. Risiko itu tepat ya, dari kata bahasa Inggris yaitu risk gitu. Lalu efektivitas juga sudah tepat, lalu kata menghalau juga tepat, filtrasi juga tepat. Berarti jelas jawabannya adalah yang A, seperti itu. Mudah ya? Ayo latihan terus. Kata efek pada kalimat 11 memiliki makna yang sama dengan kata. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah makna yang sama. Dalam artian, kita harus mencari sinonim dari kata efek. Karena yang dicarinya adalah makna yang sama. Jadi kita harus mengingat-ingat nih. Jangan sampai tertukar mana yang dimaksud dengan sinonim, mana yang dimaksud dengan antonim. Nah, yang dicari adalah kata efek. Ternyata dalam Thesaurus Bahasa Indonesia, kata efek ini memiliki banyak sinonim. Nah, salah satunya ada dalam pilihan jawaban. Kita lihat pada pilihan jawaban, yang pertama ada hiasan, lalu keindahan, usaha, dampak, dan power ya. Nah, kalau kita melihat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efek ini memiliki arti, yaitu akibat, atau bisa dikatakan juga sebagai pengaruh. Nah, kita lihat pada pilihan jawaban. Tidak mungkin kan kata efek memiliki sinonim hiasan. Ini pasti salah. Lalu keindahan juga jelas salah. Kemudian usaha, tentu salah. Kita lihat dampak. Dampak ini sama dengan akibat atau pengaruh. Sehingga sinonim dari kata efek ini tentunya pilihan jawaban D, bukan jawaban yang lainnya. Begitupun dengan jawaban E, power ini tentunya salah. Kata tebal pada kalimat 15 memiliki makna yang berlawanan dengan kata. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah makna yang berlawanan. Dalam artian kita harus mencari antonim kata. Nah, yang dicari adalah antonim dari kata tebal. Untuk memudahkan, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kata tebal. Ternyata dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal ini memiliki banyak arti. Ada kasar, kemudian ada kuat atau teguh, kemudian ada juga nyata. Nah, kita lihat dalam pilihan jawaban yang ada, karena yang ditanyakan adalah antonim dari kata, kita lihat ini bisa disebut sebagai sinonim. Kita lihat kasar ternyata ada ya, kasar, ada kuat, kemudian ada nyata, dan begitupun ada teguh. Yang tersisa adalah jarang. Dan dalam Thesaurus, jarang merupakan antonim kata tebal.
Jadi pilihan yang benar adalah pilihan B, yaitu jarang. Nah, sekarang kita masuk ke soal memperbaiki. Di sini ada frasa perfect score. Di sini perfect score itu ditulis seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda khusus. Nah, penulisan yang tepatnya itu harus seperti apa? Karena perfect score itu adalah istilah asing yang sebenarnya dapat dipadankan ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah pencetak gol terbaik, maka penulisan perfect score itu haruslah cetak miring. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi yang E. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 6 pada teks tersebut adalah, kita lihat di kalimat nomor 6, di sini ada konjungsi antar kalimat. Nah, kita coba baca kalimat sebelumnya di kalimat nomor 5. Stan Viv pun mengungkapkan hal itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri baginya. Bla 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 dapat mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di 2 ajang olimpiade sekaligus. Nah, di sini kata hubung atau konjungsi yang paling tepat untuk melengkapi kalimat nomor 6 adalah, kita coba lihat ke opsinya, ada jadi, sebab, kemudian, dengan demikian, dan lalu. Di sini hal itu merupakan sebuah kebanggaan. Apa yang menjadi kebanggaan? Karena mendapat 2 ajang olimpiade sekaligus mendapatkan medali. Berarti di sini ada konjungsi sebab akibat. Kenapa hal tersebut menjadi kebanggaan? Karena dapat mempersembahkan olimpiade, memenangkan 2 olimpiade sekaligus kayak gitu. Berarti konjungsi yang paling tepat adalah konjungsi sebab akibat. Nah, berarti yang paling tepat jawabannya adalah opsi yang B, sebab. Berdasarkan teks tersebut terdapat kata tidak baku pada kalimat. Ya, kita langsung aja ya. Di sini di kalimat nomor 2 ini ada kata medali emas. Medali emas itu adalah kata yang tidak baku karena berdasarkan KBBI yang baku itu adalah medali. Jadi bukan medali kayak gitu seperti di kalimat nomor 6. Nah, ini sudah baku, medali yang betul. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi yang B, kalimat nomor 2.